Yang tahu nggak? Kan jurus magnet rezeki ada 101 jurus. 101 kerangkeng uang. Oke, satu. Ada apa jadi kita punya namanya jurus kerangkeng uang. Jurus kerangkeng uang nih, kalau seandainya kita punya dompet, itu di dalam dompet itu ditulis 10 poin. Supaya apa? Supaya uang kita selamat. Kenapa? Karena di luar itu ada yang namanya hypnoselling atau hypnoselling. Hypnoselling itu apa? Bapak Ibu tuh keganggu gitu, kepengennya beli aja. Ya kan? Midnight sale, diskon, ya, macam-macam tuh bahasa-bahasa. Hypnoselling namanya. Supaya uang kita utuh, pakailah 10 pertanyaan. 1, tanyakan dulu nih pas mau ngelihat, ih kok barangnya lucu. Tanya dulu nomor 1, udah ada rencananya belum? Kalau belum ada rencananya nggak boleh dibeli. Jadi kita harus membeli sesuatu semuanya harus ada rencananya. Misalnya nih, aduh kok ini atap bocor ya. Tunggu dulu. Pas mampir ke toko bahan material, kepikiran ya, genteng bocor. Nah, pertanyaan nomor 1, sudah direncanakan? Sudah. Pertanyaan nomor 2, ada duitnya enggak? Kalau ada duitnya, silahkan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kalau nggak ada duitnya, jangan dibeli. Ya, udah direncanakan tapi nggak ada duitnya, jangan dibeli. Ya, yang ketiga gitu kan? Ya, pertama sudah direncanakan, sudah. Ada duitnya? Ada, ya. Apakah bisa ditunda? Gitu pertanyaan berikutnya tuh. Apakah bisa ditunda? Ya. Kalau bisa ditunda, tunda dulu. Kalau nggak bisa ditunda, wajib dibeli, ya sudah. 3 kombinasi itu. Sudah direncanakan, ada duitnya dan nggak bisa ditunda, beli. Tapi kalau ada pertanyaan ketiga nih, bisa ditunda nggak? Misalnya, kok saya kayak kepengen beli mobil ini, udah dapet tambang kan, mau belinya mobil Velfire dong. Terus pertanyaan, udah rencana? Udah. Ada duitnya? Ada dong. Yang ketiga nih, bisa ditunda? Kayaknya sih bisa. Masih ada Grab, masih ada Gojek, masih ada Gokar, tunda dulu selama tuh duit. 3. Tapi kalau nggak bisa ditunda nih, gitu kan, laptop kena air, kecebur, kan anak naroin air, laptop udah nggak bisa dipakai, padahal harus kerja. Waduh, udah direncanakan, ya harus direncanakan yang ini. Ada duitnya, diada-adain. Yang ketiga, ya kan, bisa ditunda, udah nggak bisa ditunda, beli laptop. Yang keempat, tanyakan, ini need atau want? Ini kebutuhan, keinginan. Ya, kebutuhan itu Avanza, keinginan itu Ferrari. Sama-sama mobil, tapi yang satu keinginan, gengsi gaya. Yang satu, yang penting jalan. Laptop gitu, ya. Ini keinginan atau kebutuhan? Keinginannya Mac gitu, MacBook Pro, ya kan? Tapi kayaknya kebutuhannya cuma Asus, ya kan? Asus yang paling rendah gitu. Ya udah beli Asus. Udah direncanakan, ada duitnya, nggak bisa ditunda. Kebutuhan, utamakan kebutuhan. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, apalagi ya? Pertanyakan, adakah produk substitusi atau produk pengganti? Nggak usah laptop, mesin ketik aja. Oh ternyata bisa. Ternyata ada substitusinya, nggak perlu laptop, gitu ya. Mobil, ternyata nggak perlu mobil, gitu kan, bisa motor, ya ngapain beli mobil? Nah itu 5 pertanyaan. Berikutnya yang keenam, apakah produk yang dibeli ini akan mendapatkan untung setelah memilikinya? Kalau nggak punya untung setelah memilikinya jangan dibeli. Tapi kalau memang setelah memilikinya punya untung, kayak kamera, laptop, alat-alat handphone segala macam, ternyata setelah memilikinya punya dapat untung, maka dibeli. Termasuk di dalamnya adalah ketika membeli emas, gitu. Ketika membeli emas, ya tanyakan apakah setelah membelinya dia mendapatkan keuntungan. Makanya cari yang spreadnya paling rendah. EOA spreadnya rendah, ya kan? Dinar Khairul Razikin spreadnya rendah. Bukan begitu? Ini masuk YouTube nih. Jadi kita cerdas. Ini namanya ilmu
cerdas keuangan ala emak-emak. Iya, ini ilmu cerdas keuangan ala emak-emak. Itu saya udah miliaran rupiah itu selamat gara-gara 10 pertanyaan itu. Ya, pertanyaan berikutnya, silakan didengarkan di audio Magnet Rezeki, ya, Telegram. Masa semuanya mau dibongkar di sini? PR, ya. PR-nya setelah itu nanti didengarkan. Jurus paling favorit, ya, bagi teman-teman manajemen keuangan itu adalah si jurus kerangkeng uang. Sehingga akhirnya uang kita kerangkeng. Karena uang itu ketika kita dapat dia seperti kuda liar. Seperti kuda liar. Banyak orang yang nggak punya talinya. Dia dapetin doang nih. Dia jago untuk dapetin kuda. Dapetin kuda liar nih di hutan, dapet tuh. Pas dapet ternyata nggak ada talinya. Pas nggak ada talinya apa kira-kira? Itu yang sering terjadi. Kenapa ya? Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah nggak ada. Betul nggak? Ya, tanggal 1 gajian, tanggal 10 udah nggak ada. Iya kan? Nah itu karena kita nggak punya habit yang namanya kerangkeng uang.